Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sungguh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa besar, sehingga Allah memberikan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhdum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'amihi fi dharaini amin. Hadirin jemaah sekalian, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas bagaimana setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, jahliyatul dakwah, berdakwah secara terang-terangan, maka kaum kafir Quraisy mulai memusuhi Rasulullah SAW, mulai menghalangi dakwah Rasulullah SAW, bahkan mereka mulai menyiksa para sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang lemah diberikan siksaan oleh mereka, ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada Bilal bin Rabah yang kita sudah bahas bagaimana diseret di padang pasir, dibuka bajunya, diletakkan di padang pasir yang besar, di atasnya ditaruh batu yang sangat besar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu digantung oleh pamannya sendiri, kemudian di bawahnya dibakar jerami, kayu, bukan kayu, daun-daun kering itu dibakar, jadi digantung di atasnya. Utsman bin Affan, pamannya yang sendiri yang melakukan seperti itu. Keluarga Yasir, Alu Yasir, keluarga Yasir syahid fisabilillah. Bapaknya Yasirnya syahid, istrinya Sumayyah syahidah pertama dalam Islam. Ammarnya hampir syahid, tapi kemudian karena dia pura-pura kufur, pura-pura menentang hadirin jemaah sekalian, maka dibebaskan oleh orang-orang kafir, oleh orang jahat. Ada beberapa sahabat banyak yang mendapatkan siksaan seperti itu. Ada sahabat yang dipanggang, di atasnya bara api, ada bara api, dia dipanggang di atasnya, hadirin jemaah sekalian. Khabbab bin al-Arad, panggang, di atasnya dia ditaruh kayak kambing guling gitu, ditaruhnya di atas, dan bara api itu mati karena minyak ataupun keringat yang jatuh dari tubuhnya. Sakit panasnya, mati gara-gara keringat yang ada dari atas tubuh. Masya Allah, luar biasa sekali orang-orang yang pertama masuk Islam ini, hadirin jemaah sekalian. Maka setelah itu para sahabat, walaupun mereka masuk Islam, mereka sembunyi-sembunyi dalam keislaman mereka, tidak terang-terangan, karena takut nanti disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, hadirin jemaah sekalian. Kecuali baginda Rasulullah SAW, Rasulullah tetap istiqomah, tetap terang-terangan, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, kemudian berdakwah terang-terangan Rasulullah, karena beliau seorang Rasul, hadirin jemaah
Yang kedua adalah jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga dilindungi oleh pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini pamannya yang begitu melindungi Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy tidak berani membunuh Rasulullah SAW. Kalaupun mereka berani menyakiti, tapi tidak terlalu marah sekali. Karena kenapa? Karena mereka ada Abu Thalib di belakang Rasulullah SAW. Berapa kali mereka datang kepada Abu Thalib agar Abu Thalib ini menyerahkan Rasulullah, tapi Abu Thalib tidak pernah mau menyerahkan Rasulullah SAW. Banyaklah usaha-usaha mereka. Dirayu Abu Thalib pertama dengan cara kekerasan, gak mempan juga dirayu. Udah, ini ada satu anak ganteng, pintar, cerdas, jadikan anak kamu itu Muhammad sini untuk kami, biar kami bunuh. Kata Abu Thalib, kalian ini gimana? Kalau bahasa kita gitu, kalian ini gimana? Anak kalian suruh saya jaga, suruh saya rawat, saya besarkan. Anak saya serahkan kepada kalian untuk sekalian bunuh. Ini gimana maksudnya? Anak dia sendiri, maksudnya Rasulullah ini kan sudah dianggap seperti anak, karena dari kecil dia pegang kepada Abu Thalib. Saya serahkan kepada kalian biar kalian bunuh. Anak kalian serahkan kepada saya untuk saya rawat. Akhirnya ditolak, selalu ditolak oleh Abu Thalib, katanya mas kalian. Maka akhirnya jemaah sekalian, orang-orang Quraisy ini memberikan banyak sekali tekanan-tekanan kepada baginda Rasulullah SAW. Di sini banyak sekali kisah-kisahnya ada jemaah sekalian. Yang pertama, Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW sendiri. Abu Lahab ini pamannya Nabi, Bani Hashim, keluarga Nabi. Abu Lahab, kenapa disebut Lahab Abu Lahab? Kalau Abu Jahal itu Pak, itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Abu Hakam, Amr bin Hisham nama aslinya. Nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Julukannya Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak kebijaksanaan aslinya. Dulu ketika masuk jahiliyah, karena tokoh besar Abu Jahal. Nah, kaum muslimin yang ngasih nama dia Abu Jahal karena bapak kebodohan, bapak jahiliyah. Karena kenapa? Penentangan dia yang begitu keras kepada Rasulullah dan Islam. Maka dikasih nama oleh Rasulullah dan kaum muslimin dengan Abu Jahal. Kalau Abu Lahab ini memang nama asli, maksudnya memang panggilan dia sehari-hari Abu Lahab. Lahab itu artinya sekalian sesuatu yang menyala, yang merah, sesuatu yang menyala merah, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu sakit putihnya. Kalau kena matahari kulitnya agak kemerahan, maka disebut Abu Lahab. Gantengnya mana? Ganteng, kaya. Abu Lahab orang kaya. Nasab mulia, nasabnya mulia. Bani Hashim, anaknya Abdul Muttalib. Oh, nasabnya mulia. Tapi apa kata Allah berkaitan dengan Abu Lahab? Saya naran, dia akan masuk neraka. Yang nerakanya itu menyala. Jadi hadir yang Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita ini bukan karena gantengnya, kemuliaan kita ini bukan karena nasabnya, kemuliaan kita ini bukan karena hartanya, tapi kemuliaan kita ini karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, kulit hitam, kulitnya hitam, mantan budak. Waktu zaman jahiliyah nggak ada nilainya nih. Bilal bin Rabah ini kayak dianggap manusia, kayak dianggap hewan. Kalau Umayyah ibnu Khalaf tuannya mau naik onta, itu kepalanya diinjek, pundak dan kepalanya diinjek, biarkan onta kan tinggi. Kalau mau naik onta itu pundak sama kepalanya diinjek, biar untuk naik onta tuan. Nggak ada nilainya ada jamaah sekalian. Nasabnya nggak mulia, orangnya nggak ganteng, ada jamaah sekalian. Mantan budak, nggak kaya, paling kaya, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Bilal yang masih di dunia sendalnya sudah ada di surga. Ada jamaah sekalian, Islam yang dibawa oleh Rasulullah menghilangkan sekat-sekat ini. Dulu orang jahiliyah, orang dianggap mulia itu karena kaya. Orang dianggap hebat itu karena nasabnya, karena kaya itu kata jamaah sekalian. Makanya nanti ketika masuk Mekah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika naik ke atas? Kan Fathul Mekah ini kan nanti Ka'bah itu semua
berhala-berhala dalam Ka'bah, di luar Ka'bah itu kan banyak sekali, 300 lebih berhala itu, yang kecil sampai yang besar, baik di sekitar Ka'bah ataupun dalam Ka'bah. Maka dikeluarkan oleh Rasulullah, semua dihancurkan berhala-berhala ini. Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Rasulullah naik ke atas Ka'bah, ke dalam Ka'bah. Siapa yang menemani Rasulullah? Ini luar biasa. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yang menemani Rasulullah dari Ka'bah itu, ini Rasulullah pengen menunjukkan kepada orang kafir Quraisy. Yang menemani Rasulullah ada 2 orang. Satu Zaid bin Harithah. Maaf, bukan Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid, anaknya. Karena Zaid bin Harithah ada syahid duluan di perang Mu'tah. Yang pertama Usama bin Zaid, anak Zaid bin Harithah. Yang kedua Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Padahal ini Usama ini anak Zaid. Zaid ini budak dulu. Zaid ini adalah budak. Kemudian hadirnya jemaah sekalian, Bilal adalah budak. Jadi Rasul pengen menandakan, menghilangkan sekat-sekat ini. La farqa bainal Arabi wal A'jam, ya. Apa namanya sabda Rasulullah yang sangat terkenal, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab illa bin taqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kemudian kita ini bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari gantengnya, bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari hartanya, kecuali karena iman dan takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Supaya Allah tidak melihat kepada fisik kalian, tidak melihat kepada tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amalan kalian, kata Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini setiap hari itu kerjaan dia apa, ada jemaah sekalian? Setiap Rasulullah jalan, dia ngintil dari belakang. Kalau Rasul jalan dakwah, kan dakwah setiap hari Rasulullah kan. Setiap pelosok Mekah pasti pernah didatangi Rasulullah. Abu Lahab di belakangnya mengikuti Rasulullah. Apa kata Abu Lahab? Jangan diikuti, dia ini pendusta, dia ini pembohong, dia ini orang gila, macam-macam lah. Kita bisa bayangkan, Nabi jalan, selalu di belakangnya ada yang ngikutin. Yang ngikutin bukan orang lain, pamannya sendiri. Yang dari kecil tahu siapa dia. Selalu dikasih tahu, jangan dengerin dia ini pembohong, dia ini berdusta, macam-macam fitnah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan bukan hanya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil namanya, adik daripada Abu Sufyan. Ummu Jamil binti Harb, adik daripada Abu Sufyan. Istrinya Abu Lahab, ada jemaah sekalian. Juga seperti ini. Kenapa dalam Al-Quran Allah berkatakan selain mengecam Abu Jahal, Abu Lahab, Allah dalam Al-Quran juga mengecam siapa? Istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Hammalatal hatab. Maksudnya apa hammalatal hatab, kata jemaah sekalian? Hammalatal hatab yang membawa kayu bakar. Jadi ada beberapa tafsir. Satu, yang dimaksud dengan hammalatul hatab, dia ini kalau Rasulullah lewat suka memasang jebakan duri. Di mana jalan yang biarkan Abu Lahab itu tetangga Rasul, di rumah Nabi, di rumah Rasul Abu Lahab, tetangga sebelah rumah. Bisa bayangin, tetangganya, pamannya, mantan besan. Jadi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum pernah dinikahi dengan 2 putra Abu Lahab, Utsbah dan Utaibah namanya. 2 putranya, Utsbah dan Utaibah, pernah menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tapi ketika turun surat Al-Lahab, kata Abu Lahab menceraikan istri anak-anak Muhammad, diceraikan. Maka nanti Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan artinya mengatakan, jadi dia istrinya ini Ummu Jamil tahu di mana jalan Nabi. Maka setiap Nabi jalan malam-malam, kalau Nabi pengen ke Masjidil Haram itu sudah dipasang duri. Jadi kalau dia Nabi lewat itu sering terkena duri-duri yang dipasang oleh siapa? Ummu Jamil. Jadi hammalatul hatab, membawa kayu bakar, salah satunya makna ini. Tapi makna yang kedua yang
perempuan lagi, yaitu apa? Hammalatul hatab, yaitu orang yang sering menyebarkan fitnah dan tuduhan yang tidak benar kepada Rasulullah SAW. Jadi dia ini orangnya apa kalau bahasa sekarang itu Pak? Gosip, suka gosipin Nabi, ngejelek-jelekin Nabi dari belakang. Ya biasalah ibu-ibu gitu kan, ngomongin ke orang-orang, ini Muhammad begini, sama mama yang mujamil. Selalu ngejelekin Nabi SAW. Waktu turun surat ini, surah Al-Lahab ini, dan istrinya juga dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia marah besar. Dia marah besar kepada Rasulullah. Maka dia mengambil batu, dia bawa batu dua. Pengen batu ini dia pukul kepada Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sedang duduk di Masjidil Haram bersama dengan Abu Bakar. Jadi ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Ummu Jamil keliling nyariin Nabi SAW. Waktu dia melihat Abu Bakar, didatangkan Abu Bakar. Padahal Rasulullah samping dia, sampai Abu Bakar. Dia katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kemana Muhammad temanmu ini? Demi Allah, aku akan lempar dia dengan batu ini kalau aku melihat mukanya. Padahal Rasulullah ketika itu di samping, tapi dia nggak melihat. Setelah dia pergi, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, dia nggak melihat engkau. Kata Rasulullah, Allah tutup penglihatannya kepada aku. Maka ketika itu Rasulullah ada di sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia pengen lempar Rasulullah pakai kain, pakai batu, dia tidak bisa melihat baginda Rasulullah SAW. Di Al-Quran mensifati beliau dengan apa? Hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Sampai anaknya, kan tadi dua anaknya, Utsbah dan Utaimah tadi menikah dengan putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Saya lupa nih, yang Utsbah atau yang Utaimah. Kalau salah satu di antara dua orang ini, anaknya. Ada jamaah sekalian, anaknya ini itu pernah mencaci maki Rasulullah depan umum. Bayangin, mantu ngejekin mertua. Kita kan kalau depan mertua tuh jaga image itu kan. Padahal kalau kata bini kita, ya kita tahu siapa kita gitu. Tapi kalau depan mertua kita jaga image. Ini mantu menghina, mencaci maki apa? Mertua mesti. Maka kata baginda Rasulullah SAW, akhirnya marahnya Rasulullah ketika itu. Apa kata Rasulullah? Nanti engkau akan, saya lupa ya, doa Rasulullah SAW. Ya Allah, kirimkanlah salah satu makhlukmu untuk menghabisi orang itu. Maksudnya Utsbah. Saya lupa antara Utsbah atau Utaimah. Di antara dua orang ini. Hanya mas sekalian, suatu saat ini Utsbah ini pergi ke Syam. Waktu pergi ke Syam, hanya mas sekalian dia pulang. Dia pulang itu dalam keadaan ketakutan. Dia takut terhadap doa Nabi Muhammad yang diucapkan pertama kali. Jadi dia ini walaupun nggak masuk Islam, tapi yakin Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Dia ketakutan. Takut nanti ada hewan buas yang makan saya. Kata-kata Nabi Allah, kirimkanlah makhlukmu untuk menghabisi orang ini, untuk menghabisi Utsbah atau Utaibah ini. Saya lupa ya, salah satu antara. Maka dia ketakutan. Dia takut nanti hewan buas datang untuk makan. Maka apa yang dia lakukan pada jamaah sekalian? Dia tidur di dataran tinggi. Jadi mereka kan biasanya kalau lagi musafir perjalanan kan buat tenda-tenda gitu. Maka dia tidur di dataran yang paling tinggi. Di sini banyak orang yang lain. Dia ambil tempat yang paling tinggi biar dia tidak dimakan oleh hewan buas. Hadirin jamaah sekalian, ternyata Allah kirimkan seekor harimau. Padahal di situ banyak orang lain, dia tinggal di tempat yang paling tinggi. Tapi karena memang Allah perintahkan harimau ini, ternyata harimau itu cuma makan dia sendiri. Akhirnya mati dia dimakan harimau. Dimakan hewan, hewan serigala atau harimau. Pokoknya dia dimakan oleh hewan buas. Dimakan oleh serigala, dimakan oleh hewan buas saja, mati. Padahal dia cari tempat yang paling tinggi biar tidak dimakan hewan buas. Tapi yang satu lagi akhirnya masuk Islam. Beberapa anak Abu Lahab masuk Islam. Setelah itu kemudian masuk Islam.
Kita bisa bayangkan ya anak-anak Abu Lahab, mereka masuk Islam setiap hari baca tabbat yada abi lahab wa tab. Ini ayat yang bercerita tentang bapak mereka. Tapi ya begitulah namanya hidayah. Abu Jahal begitu besar bermusuhan kepada Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, Fir'aun hadal asal, Fir'aun zaman ini, Abu Jahal. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal mujahid. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam nantinya setelah Fathu Mekah, dan Masya Allah berjuang besar, termasuk sahabat yang membebaskan dan akhirnya mati syahid. Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid, bapaknya Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid itu bapaknya tokoh besar namanya Walid bin Mughirah. Tokoh besar katanya mas sekalian. Orang kaya besar di Makkah, mati dalam keadaan kafir. Anaknya Khalid bin Walid berjuang besar. Jadi hidayah itu tidak bisa diikuti. Ada bapaknya kafir, anaknya muslim. Ada bapaknya muslim, anaknya kafir. Bapaknya Nabi, anaknya kafir. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an kafir. Nabi Lut alaihissalam, Nabi yang soleh, istrinya kafir. Fir'aun kafir, istrinya solehah, seorang wanita soleh Asia. Jadi hidayah tidak bisa diturunkan, tidak bisa diwariskan. Hidayah itu diperjuangkan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan kepada petunjuk kami. Dari itu Abu Lahab, keluarga besar ini, Masya Allah, menjadi musuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Abu Jahal meninggal dunia, Abu Lahab meninggal dunia setelah perang Badar. Dia nggak ikut perang Badar, tapi nanti setelah perang Badar dia sedih dengan kematian banyak orang di perang Badar. Akhirnya hadanya mahal sekalian, beliau meninggal dunia setelah itu. Sampai dikatakan dia kena penyakit lama, tubuhnya membusuk, istrinya nggak mau ada yang ngurusin, keluarganya nggak ada yang ngurusin, tubuhnya membusuk dalam rumah Abu Lahab. Akhirnya mati sendirian, nggak ada yang ngurusin, tubuhnya membusuk. Akhirnya karena nggak ada yang mau ngurusin dia, nggak ada yang mau kawin, di rumah itu dilempar-lemparin aja pakai batu, biar terkubur dengan sendiri. Sakit segitunya Abu Lahab. Tapi hadir yang Allah Subhanahu itu Abu Lahab, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang lain yang memberikan permusuhan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini hanya mas sekalian seorang tokoh Quraisy. Suatu saat mereka sedang kumpul-kumpul di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW salat di situ. Maka mereka berkata, siapa di antara kalian yang berani mengambil usus onta? Usus onta berarti dalamnya apa? Kotoran. Siapa di antara kalian berani mengambil usus onta di kabilah Fulan bin Fulan? Jadi ada tempat satu kabilah memang tempat pemotongan onta. Ambil usus onta di kabilah Fulan bin Fulan, kemudian kalian letakkan di atas tubuh Muhammad. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth akan katakan, saya akan ambil itu. Maka dia pergi ke kabilah ini, ambil usus onta, hanya menghasilkan ketika baginda Rasulullah sujud, maka usus ini dilempar semuanya ke atas tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dia bergerak sampai Fatimah binti Muhammad. Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammad SAW datang melihat itu, kemudian dibersihkan oleh Fatimah. Kotoran-kotoran tanda usus-usus ini kan kotoran semua, dibersihkan. Barulah kemudian Rasulullah berdiri. Maka setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya. Kata Rasulullah SAW, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepada engkau orang-orang Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahl. Ya Allah, aku serahkan kepada engkau orang yang bernama Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utsbah bin Rabi'ah. Ya Allah, aku serahkan Utsbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah. Allahumma alaika bi Walid bin Utsbah,
Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dihitung semua Rasul, disebutin nama-nama semua Rasulullah. Maka mereka terdiam semua, hanya jemaah sekalian. Mereka terdiam semua, gak bisa menjawab doa Rasulullah tersebut. Karena kenapa? Mereka tahu doa di tempat tersebut mustajab. Mereka tahu doa di tempat tersebut mustajab. Mereka diam semuanya ketakutan. Hadirnya sekalian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang meriwayatkan kisah ini, demi Allah aku melihat orang-orang yang namanya disebut oleh Rasulullah semua mati di perang Badar. Abu Jahal, Walid bin Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utsbah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang sebutkan Nabi nama para Rasulullah itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat semuanya itu jadi korban di perang Badar. Doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seorang namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Tuannya Bilal. Ya, tuannya Bilal. Namanya siapa? Umayyah bin Khalaf. Tokoh Quraisy, orang kaya besar. Hadirin jemaah sekalian, dia ini setiap hari kerjaannya menghina Rasulullah SAW. Baik secara terang-terangan depan Nabi ataupun di belakang Nabi. Terang-terangan depan Nabi ataupun di belakang Nabi. Maka Allah menurunkan satu ayat khusus berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah atau neraka bagi orang yang suka mengumpat dan menghina. Humazah itu artinya apa? Qala Ibnu Hisham al-Humazah alladzi yashdumu ar-rajulu 'alaniyatan, yang menghina seseorang terang-terangan. Di depan Nabi dia menghina, itu artinya humazah. Kalau lumazah alladzi yu'ibun nasirran wa yu'dihim. Nah, kalau lumazah yang menghina orang tapi enggak depan orang ya. Jelekin di belakang. Nah, Umayyah bin Khalaf ini setiap hari begitu. Depan Nabi dia ngejekin Nabi, di belakang Nabi dia ngejek Nabi. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah turunkan surat khusus berkaitan dengan ayat khusus berkaitan Umayyah bin Khalaf, yaitu siapa? Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Ini berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf. Tuannya Bilal, Umayyah bin Khalaf itu tuannya Bilal. Ada satu kisah menarik berkaitan dengan Umayyah, tentang kematian Umayyah bin Khalaf. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum terjadi perang Badar, dia mati nanti di perang Badar. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh Ansar, besar, pemimpin kaum Ansar. Yang kalau pernah dengar kisahnya Sa'ad bin Mu'adz ini yang kata Rasulullah, laqad ihtadza arsyur rahmani li mauti Sa'ad. Waktu dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin jemaah sekalian, Sa'ad bin Mu'adz pimpinan Ansar, orang paling disegani di kalangan kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz dengan Umayyah bin Khalaf di masa jahiliyah berteman dekat. Jadi Umayyah bin Khalaf kalau lagi ke Madinah tinggalnya di rumah Sa'ad. Sa'ad kalau lagi ke Mekah tinggalnya di rumah Umayyah. Maka hadirin jemaah sekalian, akhirnya suatu saat Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah. Nabi sudah ada di Madinah. Dia pergi ke Mekah. Ya mungkin ada urusan dagang atau yang lainnya. Dia pergi ke Mekah. Maka dia tinggal di rumah Umayyah. Umayyah karena ini teman dia, dari dulu juga teman. Ya, sebelum ada Rasulullah mereka sudah berteman. Maka Umayyah kemudian menjamu Sa'ad bin Mu'adz di rumahnya. Kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Umayyah, kasih tahu saya, kalau Ka'bah kosong, saya pengen tawaf. Kalau Ka'bah sudah mulai kosong, saya pengen tawaf. Kenapa dia pengen ketika Ka'bah kosong? Karena tak Ka'bah itu kalau lagi ramai di zaman jahiliyah itu macam-macam. Ada yang tawafnya sambil tepuk tangan, ada yang tawafnya sambil telanjang bulan. Zaman jahiliyah, telanjang apa tawaf telanjang bulan, ada yang sambil tepuk tangan. Nah, dia bilang kalau udah sepi kasih tahu saya pengen tawaf. Akhirnya matahari sudah mulai meninggi, sudah mulai panas sedikit.
Umayyah kasih tahu Ka'bah sepi. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz keluar dari rumahnya pengen tolong. Di pertengahan jalan bertemu dengan Abu Jahal. Bertemu dengan siapa? Abu Jahal. Maka ketika bertemu dengan Abu Jahal bertanya, wahai Umayyah, siapa ini? Kata Umayyah, ya ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan kaum Aus Yathrib di Madinah. Oh, Abu Jahal ketika tahu ini orang Yathrib langsung naik pitam dia. Oh, ternyata kalian yang melindungi musuh kami. Melindungi siapa? Rasulullah SAW. Kalian yang melindungi musuh kami. Maka terjadi ketika itu perdebatan antara Sa'ad bin Mu'adz dan Abu Jahal. Abu Jahal gak suka sama Sa'ad. Sa'ad pun langsung ketika dia menghina Rasul, Sa'ad pun marah. Maka hanya maafkan sampai Sa'ad meninggikan suaranya kepada Abu Jahal. Umayyah ibn Khalaf, karena dia satu agama dengan Abu Jahal, dia dukung Abu Jahal. Padahal ini tahu dia Sa'ad bin Mu'adz. Padahal Sa'ad bin Mu'adz ini apa tahu? Tahu dia ditinggikan suaranya hanya maafkan. Dia tinggi suara. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Umayyah, kau ini kan menjamu aku, tapi kenapa engkau sekarang bukan dukung aku tapi dukung siapa? Abu Jahal. Kata Umayyah, wahai Sa'ad, ini pimpinan kami, lembah ini Mekah ini dipimpin oleh dia, oleh Abu Jahal, ini tokoh kami. Baik, kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Umayyah, ketahuilah, ini karena Sa'ad kepada Umayyah, Nabi kami telah berkata, wahai Sa'ad, suatu saat engkau akan kami bunuh. Hadirnya masyarakat ketika mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz, Umayyah ibn Khalaf tadi bergetar ketakutan. Baru Sa'ad ngomong nih, dia katakan apa? Kak Nabi kami sudah berkata, wahai Umayyah, engkau akan kami bunuh. Umayyah ketakutan adanya sekali. Dengan perkataan itu Umayyah ketakutan. Maka Sa'ad pergi pulang kembali ke Madinah. Umayyah ketakutan, bergetar. Dia pulang ke Mekah, orang melihat Umayyah, kenapa engkau begini? Temanku bilang, Muhammad berkata, dia akan membunuh aku. Demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta. Dia tahu Rasulullah itu gak pernah bohong, gak pernah bohong. Sampai ke rumahnya, istrinya melihat Umayyah ketakutan. Kata istrinya Umayyah, ada apa ini? Umayyah, wahai istriku, kau tahu kan tadi teman aku tadi orang yang dari orang Madinah. Tahu kenapa? Dia berkata, Muhammad berkata, dia akan membunuh. Maka apa kata istrinya? Demi Allah, Umayyah, Muhammad tidak pernah berdusta. Jadi mereka tahu nih, Rasulullah tidak pernah berdusta, tapi mereka tidak mau tetap beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Umayyah berkata, semenjak hari ini saya berjanji saya tidak akan keluar kota Mekah. Gak bakal mau keluar kota Mekah. Karena kenapa? Takut dibunuh oleh Muhammad dan sahabatnya. Udah dia tenang di kota Mekah sampai terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar. Abu Jahal sudah menggerakkan pasukan. Abu Jahal ini kan pimpinan Bani Makhzum. Jadi di Mekah itu kan banyak kabilah-kabilah. Ya, Quraisy ini pokok yang Quraisy. Fihir, anak cucu turunannya anak Fihir, nama asli Quraisy itu Fihir. Nah nanti anak cucunya itu disebut dengan Quraisy. Nanti ada kabilah-kabilah, ada kabilah Bani Hashim, keluarga Nabi, ada kabilah Bani Umayyah, keluarganya Utsman, ada keluarga Bani Bakar, itu keluarganya Mus'ab bin Umair, Bani Taim, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, banyak keluarga-keluarga lagi kan, kabilah-kabilah lagi. Nah, Abu Jahal ini kabilah Bani Makhzum. Salah satu tugas kabilah Bani Makhzum ini apa? Menentukan perang. Dan memang Bani Makhzum ini orangnya hebat-hebat dalam berperang. Salah satu Bani Makhzum itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu Bani Makhzum di Mekah. Jadi kalau kata Abu Jahal, Quraisy perang, maka Quraisy wajib perang. Kalau sudah diputuskan oleh Abu Jahal.
Maka ketika itu Abu Jahal sudah memutuskan, Quraisy perang lawan Muhammad, kumpulkan pasukan kalian, kumpulkan mata kalian. Setiap kabilah wajib ikut. Setiap kabilah wajib ikut. Umayyah bin Khalaf sudah bilang saya kamu perang. Umayyah sudah bilang dia tidak mau berangkat. Hal zaman sekarang tidak usah berangkat, kita tetap tenang di sini. Abu Jahal mikir, ini Umayyah ini orang kaya, hartanya banyak, dan pengikutnya banyak. Kalau dia tidak berangkat, berarti nanti pengikutnya juga tidak ikut. Maka Abu Jahal berpikir keras, gimana caranya Umayyah ini keluar dari Mekah, itu perang. Maka dia pergi ke pasar. Abu Jahal pergi ke pasar, ada jemaah sekalian. Dia beli tempat dupa. Tempat dupa, tahu tempat dupa ya? Tempat wangi-wangian gitu. Itu tempat dupa yang bagus, yang cantik, yang indah, yang memang biasa dipakai oleh kaum perempuan. Di perempuan untuk bersolek pakai tempat dupa itu yang cantik untuk bersolek pada istrinya, pada suaminya gitu ya, perempuan. Dia harga mahal dia bawa, datang ke Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah, saya pengen kasih hadiah untuk kamu. Apa itu Abu Jahal? Tempat dupa untuk perempuan. Kata Umayyah, wahai Abu Jahal, apa yang kau lakukan ini? Ini untuk perempuan, ngapain kau kasih aku? Kata Abu Jahal, kalau nggak mau ikut perang, jadi perempuan aja. Pintarnya Abu Jahal yang merayu. Akhirnya Umayyah bin Khalaf karena dibimbing oleh Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kau akan melihat nanti bagaimana kehebatan aku dalam berperang. Wah, awalnya nggak mau perang karena takut tadi perkataan Rasulullah. Tapi hatinya jemaah sekalian, karena dirayu-rayu oleh Abu Jahal, akhirnya berangkat perang. Itulah hatinya, dan akhirnya mati di perang Badar. Yang bunuh dia adalah Bilal bin Rabah, mantan budaknya sendiri yang membunuh Umayyah bin Khalaf. Jadi itu artinya jemaah sekalian, hati-hati berteman dengan teman seperti Abu Jahal. Jangan pernah berteman seperti Abu Jahal. Orang sudah nggak mau jihad, orang sudah nggak mau perang, nggak mau lagi. Tiba-tiba berangkat juga perang gara-gara kenapa? Diprovokasi oleh Abu Jahal. Jadi jangan punya teman seperti Abu Jahal. Atau Abu Janda yang juga. Itu adanya maka Umayyah bin Khalaf begitu besar usaha Rasulullah SAW, dan akhirnya mati di perang Badar, dibunuh oleh Bilal bin Rabah, mantan budaknya sendiri. Saudara dia namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf juga seperti musuh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, "Fima makna, barang siapa yang sering tidak sholat," kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat, maka nanti mereka di neraka bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Dan semua hadis Rasulullah berkata seperti barang siapa, dalam kitab Fadilah Amal, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Mullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan masyarakat di sini. Kenapa kau bersama 4 orang ini? Oleh meninggalkan sholat kok Rasulullah katakan bersama 4 orang ini. Bersama Fir'aun, maka kata Mullah Al-Bukhari, dia katakan, kalau orang tidak sholat karena disibukkan oleh kerajaannya, oleh jabatannya, oleh kekuasaannya, maka nanti dia bersama dengan Fir'aun. Dan dia kayak Fir'aun, musuh Allah karena jabatannya, karena kekuasaan. Kalau disibukkan dengan jabatan, urusan pekerjaan dan yang lainnya, maka dia akan bersama dengan Haman. Haman ini siapa Haman? Haman ini menterinya Fir'aun. Menterinya Fir'aun itu namanya Haman. Jadi penasihat Fir'aun, penasihat resmi Fir'aun itu namanya Haman. Kalau dia disibukkan oleh harta, hanya makan, nggak sholat, meninggalkan karena disibukkan oleh harta, maka dia bersama dengan Qarun. Kalau dia tidak sholat, disibukkan karena perdagangan,
maka dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf orang pedagang besar di Mekah, ada bahasa Ubay bin Khalaf. Ini saudaranya Umayyah bin Khalaf sama kakek bin Khalaf. Ubay ini ada balik. Suatu saat hadirin jemaah sekalian, Ubay bin Khalaf ini dia berkata kepada Rasulullah. Jadi dia punya otak, dia punya kuda yang dia kasih makan yang bagus, dia pelihara dengan baik. Suatu saat bertemu dengan Rasul, dia berkata, wahai Muhammad, di rumah saya sekarang saya sedang ngangon kuda, kalau saya kira lagi apa, miara kuda. Saya pelihara kuda, saya kasih makan yang baik, saya urus dengan benar, nanti dengan kuda itu aku akan membunuh engkau. Kata siapa? Ubay bin Khalaf. Tapi ketika dia mendengar seperti itu, kata Nabi, dijawab oleh Nabi, bahkan aku yang nanti akan membunuh engkau, wahai Ubay. Kata Nabi, bahkan nanti aku yang akan membunuh engkau. Hadirin jemaah sekalian, perang Badar terjadi, Ubay bin Khalaf selamat, tidak mati. Perang Uhud terjadi, maka Ubay bin Khalaf bawa kuda yang dia katakan kepada Rasulullah tadi. Memang dia sudah kincir pengen membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dalam keadaan perang Uhud kan para sahabat tercerai-berai. Kemudian sahabat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Khalaf pakai kuda itu mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai kuda itu pengen bunuh Rasulullah. Sahabat sudah kemudian melindungi Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan dia mendekat. Jadi sahabat pengen lindungi, tapi kata Rasulullah, kamu usah, biarkan Ubay mendekat kepadamu. Dia dari jauh pakai kuda, hatinya mereka sekalian. Maka Rasulullah ambil satu tombak. Ketika dia sudah dekat, sudah sampai dengan lemparan tombak, dilempar oleh Rasulullah SAW tombak tersebut, kena pelipisnya Ubay bin Khalaf. Jadi nggak kena tandarangan, kena pelipis doang, sedikit, luka dia. Terjatuh dia dari kudanya. Kemudian dia berkata, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Padahal cuma kena pelipis doang. Tapi dia jatuh dari kuda, dia ketakutan, dia katakan apa? Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Sampai sudah selesai perang Uhud, dia masih ketakutan. Muhammad bunuh aku, Muhammad bunuh aku, ketakutan dia. Kata Abu Sufyan, wahai Ubay, kau ini kok ketakutan, cuma kena pelipis doang, dikit, nggak mati, kau cuma kena. Kata Ubay bin Khalaf, dulu waktu di Mekah, dia pernah berjanji akan membunuh. Dan aku tahu ketika dia bicara seperti itu, pasti hal ini akan terjadi. Dia katakan, andaikan dia cuma ngeludahin aku saja, aku tahu pasti aku akan mati. Kalau cuma diludahin doang, nah, gak usah dipakai telepon Nabi ludahin dia, saya mungkin akan mati, kata Ubay bin Khalaf. Takutannya. Sampai perjalanan pulang ke Mekah setelah perang Uhud, pertengahan jalan dia mati. Mati karena ketakutan. Ubay bin Khalaf mati karena ketakutan. Jadi orang Quraisy ini katanya walaupun mereka ini memusuhi Rasulullah, tapi dari dalam hati mereka yakin Rasulullah memang gak pernah berdusta. Rasulullah gak pernah bohong. Mereka tahu itu gak pernah bohong, gak pernah berdusta. Dari dulu sebelum jadi Nabi julukannya Al-Amin, orang yang terpercaya. Gak pernah bohong, gak pernah dusta. Mereka tahu itu harinya masalah. Tapi lagi-lagi hidayah. Lagi-lagi hidayah. Masya Allah. Abu Jahal diceritakan, Abu Jahal itu bukan gak percaya sama Nabi. Apa alasan Abu Jahal itu menjadi musuh Nabi? Alasannya sepele sekali. Abu Jahal hanya jamaah sekalian, suatu saat pernah ketahuan nguping bacaan Al-Quran Rasulullah. Abu Jahal ini kan misal rumah Nabi, ini misal rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat malam-malam Abu Jahal itu penasaran dengan bacaan Al-Quran Rasulullah, maka dia pergi dari rumahnya ke rumah baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Dengerin bacaan Al-Quran
Rasulullah sendirian dengerin. Udah selesai dia merasa puas, dia tinggalkan. Ternyata yang melakukan seperti itu bukan Abu Jahal sendiri. Ada dua orang lain. Tapi yang Abu Jahal bisa belakang gitu. Yang dua orang lain itu di samping sini sama-sama. Mereka pertama penasaran, pengen mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Maka akhirnya teman sekalian, tiga orang itu Abu Jahal kan sudah selesai pergi. Pas pergi ketakutan nih, loh, ketemu dengan tiga orang ini. Ngapain kalian di sekitar rumah Muhammad? Abu Jahal juga, Abu Jahal kenapa kau? Enggak, saya pengen dengerin bacaan Al-Quran Muhammad. Maka akhirnya tiga orang ini sepakat, ya udah, besok jangan Al-Quran lagi ya. Tapi hal ini rahasiakan ya, nggak usah kita cerita-cerita. Kalau nggak salah satu orang lagi Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Sufyan, satu lagi siapa saya lupa. Hadirin jemaah sekalian, besoknya Abu Jahal penasaran lagi, pengen lagi mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Pergi lagi dia, dengerin bacaan Al-Quran Nabi udah selesai. Pergi lagi, kedapetan sama dua orang itu lagi. Dua kali ketahuan. Abu Jahal katanya kita udah berjanji, ya udah besok jangan lagi. Pokoknya ini terakhir. Oke, besok jangan. Besoknya ulang lagi hanya masih penasaran lagi Abu Jahal. Dengerin, ulang ketemu lagi kedapetan lagi dengan dua orang itu. Maka akhirnya orang ini bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kenapa kau gak masuk Islam lagi? Kalau kau begini, kau setiap sering kali dengar Al-Quran Muhammad, kenapa kau gak masuk Islam lagi? Kata Abu Jahal begini, ini alasan Abu Jahal tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Rasulullah SAW. Kata Abu Jahal, saya ini Bani Makhzum, dari saya cerita. Jadi Bani Makhzum, Muhammad itu Bani Hashim. Dari zaman dulu antara Bani Makhzum dan Bani Hashim itu selalu bersaing. Kalau Bani Makhzum ngasih minuman orang menunaikan haji, maka kami juga harus seperti itu. Kalau Bani Makhzum ngasih makan, kalau Bani Hashim, keluarga Nabi, kalau Bani Hashim ngasih makan, kalau Hashim bin Abdi Manaf ini kakeknya Rasulullah itu kan tugasnya ngasih makanan orang yang menunaikan ibadah haji. Di semua yang naik haji, makanannya itu ditanggung satu orang, namanya Hashim bin Abdi Manaf, kakek Rasulullah, Bani Hashim. Kalau Bani Hashim ngasih makanan orang yang menunaikan haji, kata Abu Jahal, kami juga harus seperti itu. Jadi selalu bersaing nih. Bani Hashim begini, Bani Makhzum begini, Bani Hashim begini, Jadi antara Bani Makhzum dan Bani Hashim ini selalu bersaing. Nah sekarang Bani Hashim, salah seorang di antara keluarganya ngaku Nabi. Masa kami Bani Makhzum mau ngaku Nabi juga? Karena alasan itulah dia tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Hal sepele sekali. Cuma karena gengsi, gak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Coba kalau dia turunkan ego dia sendiri, Masya Allah. Dia beriman kepada Nabi, dia jadi sahabat, dia jadi mulia. Sampai hari ini disebut namanya, didoakan radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka. Mulia, tapi karena ego dan gengsi tadi hadirin jemaah sekalian, dia tidak mendapat hidayah. Bahkan Rasulullah katakan apa? Fir'aun hadzal asr. Fir'aun zaman ini siapa itu? Abu Jahal. Di Abu Jahal, Masya Allah, begitu besar kemusuhannya kepada baginda Rasulullah SAW. Pada suatu saat Abu Jahal melarang Rasulullah untuk sholat di Masjidil Haram. Dilarang Rasulullah untuk sholat. Tapi Rasulullah tidak bisa dilarang. Tetap aja Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Maka hanya jemaah sekalian, Abu Jahal kemudian berkata, nanti kalau Muhammad datang ke sini dan sholat, aku akan lempar dia dengan batu besar. Jadi kalau Nabi lagi sujud itu, dia ambil batu besar, pengen dibunuh, pengen dihancurkan kepala Rasul dengan batu yang sangat besar. Maka itu Nabi datang, Nabi SAW, maka Nabi sholat. Waktu Nabi sujud, Abu Jahal ambil batu itu, pengen dilempar oleh Abu Jahal, pengen dilempar itu. Waktu dia mendekati, sudah dekat hatinya malah sekarang, tiba-tiba Abu Jahal mundur, mau lempar begini, mundur gak jadi.
Maka orang bertanya, Abu Jahal kenapa nggak jadi? Tinggal lempar doang, kenapa nggak jadi? Tadi aku melihat waktu aku lempar ada lubang yang sangat besar yang menghalangi aku. Dan aku melihat ada kuda orang pakai kuda putih yang sangat besar yang siap untuk menerkam aku. Jadi dia melihat begitu ketakutan dia, langsung dia mundur. Kata baginda Rasulullah, kalau dia sampai melempar, jadi melempar itu hanya maka ternyata kuda ini adalah, semua orang ini adalah malaikat Jibril. Maka kuda tersebut pasti akan membunuh dia. Tapi akhirnya dia ketakutan kan, jadi dia mundur, hanya tidak jadi membunuh baginda Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali. Jadi hadirin jemaah sekalian, Rasulullah SAW istiqomah, tidak pernah goyang, tetap dakwah. Apapun yang terjadi, walaupun sahabat sembunyi. Sahabat yang masuk Islam sembunyi, semua sembunyi. Makanya hanya yang maafkan, tapi Nabi kan butuh dakwah. Rasulullah butuh mengajarkan sahabatnya. Tapi Rasulullah tidak bisa mengumpulkan mereka terang-terangan. Kalau mereka mengumpulkan mereka terang-terangan, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq pernah dipukulin oleh Utsmah bin Rabi'ah, salah satunya. Oleh Utsmah bin Rabi'ah dipukulin sampai pingsan. Abu Bakar As-Siddiq karena dia terang-terangan berdakwah kepada Islam, dipukulin Abu Bakar As-Siddiq. Maka hadirnya mas sekalian, Rasul tidak mau terjadi ini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membuat base camp, markas dakwah pertama. Di mana dibuat oleh Rasulullah? Disebut dengan Darul Arqam bin Abi Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Darul Arqam bin Abi Arqam. Al-Makhzumi dari Bani Makhzum, keluarganya Abu Jahal. Darul Arqam bin Abi Arqam. Makanya sekarang itu kan saya Muhammadiyah, dia punya pusat kaderisasi namanya Darul Arqam. Jadi ngambil rumah tempat pengkaderan Rasulullah pertama kali kepada para sahabat, Darul Arqam. Kemudian di Malaysia ada organisasi, kalau kan Ender lah, ya, pernah dengar kan Darul Arqam? Dari Malaysia ya Al-Arqam, ya Darul Arqam. Ya coba kalau Malaysia kan nyimpang, ya, sudah dikeluarkan fatwa sesat, ya. MV-nya Malaysia Darul Arqam itu. Ada di Indonesia banyak. Dulu saudara saya ini, tapi sekarang sudah bubar. Jadi hatinya mas sekalian, Rasulullah kemudian mengumpulkan sahabat di rumah Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam di Bukit Sofa, rumahnya di Bukit Sofa. Ya, rumah Al-Arqam bin Abi Arqam ini ada di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa bukan kayak sekarang. Sekarang pakai AC, itu aja kita jalannya lumayan juga Pak ya, bekal juga ya. Insya Allah. Kalau zaman dulu asli bukit ya. Di Bukit Sofa. Kenapa Nabi pilih Darul Arqam bin Abi Arqam? Karena hanya jemaah sekalian, Al-Arqam bin Abi Arqam ini Bani Makhzum. Rumahnya di Bukit Sofa, artinya di pusatnya Mekah, di pusatnya kota Mekah. Kan Ka'bah, Sofa kan jauh. Di pusatnya kota Mekah. Hanya jemaah sekalian itu membuat orang-orang Mekah, ya, membuat orang Mekah itu gak bakal ngira gitu, bahwasanya Nabi Muhammad itu buat base campnya malah di pusat mereka, di dekat mereka. Di keluarga Bani Makhzum itu, keluarga Bani Makhzum ini kan Abu Jahal tadi pimpinannya, banyak Abu Jahal pimpinannya, maka Bani Makhzum ini banyak lihat musuh Rasulullah seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, ini Bani Makhzum semua. Ya. Maka mereka tak mengira bahwasanya Nabi Muhammad itu buat base campnya malah di dekat mata mereka, di dekat mata mereka sendiri. Dan di sinilah pusat pendidikan Rasulullah pertama sekali. Dan di sinilah banyak orang yang masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islamnya di sini. Umar bin Khattab masuk Islamnya di sini. Banyak-banyak orang-orang yang masuk Islam tuh di Darul Arqam bin Abi Arqam. Nah, sahabat dulu kalau pengen mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Rasulullah, didikan Rasul, base campnya masuk ke rumah Arqam bin Abi Arqam, tapi sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan pasti akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah buat base camp pertama yaitu Al-Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Maka di
Bismillah mulai di sini dibina Rasulullah. Para sahabat dibina oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan Al-Quran Rasulullah. Mus'ab bin Umair setiap hari datang di situ mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Sahabat-sahabat berbondong-bondong datang di situ untuk dibina dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada jamaah sekalian saja pembahasan kita hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas Al-Hijratul Ula ilal Habasyah. Hijrah pertama para sahabat ke Habasyah. Di mana Habasyah? Ethiopia. Habasyah itu di Ethiopia. Raja Najasyi, rajanya ya, itu hijrah pertama. Insyaallah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam. Yang lagi tentang sahabat Muhammad itu waktu zaman beliau berarti tidak ada fokus sentral. Fokus sentral ada semua bersuku-suku juga perang sama seperti sekarang juga di sekitar Timur Tengah juga tidak ada fokus sentral. Jadi kan makanya untuk bantuan itu susah juga. Itu yang kedua barusan disebutkan bahwa Rasulullah sholat sebenarnya kan waktu itu sholat belum ada syariatnya ya untuk kita. Yang ketiga itu Waalaikumsalam. Ya, dan saya paham dalam ini ya bentuk pemerintahan bangsa Arab. Jadi bentuk pemerintahan bangsa Arab itu ada dua. Bangsa Arab secara keseluruhan. Bangsa Arab ini kan bukan hanya Mekah Madinah. Arab itu yang disebut Jazirah Arab zaman itu, sekarang itu menjadi beberapa negara. Arab Saudi yang paling besar, Yaman. Ya cukup ya. Kita tutup dengan doa kemudian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.